Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas polisemi dan homonimi. Eh, Agar tidak bingung, kelihatannya bentuknya sama, tapi maknanya berbeda. Dua ini seringkali rancu, jadi kita akan membahas relasi makna ini agar tahu perbedaannya. Baik, yang pertama, kita harus memahami homonimi dulu. Homonimi itu homonim ya, nama lainnya. Adalah relasi makna antara yang bentuknya sama, tetapi punya makna yang berbeda. Homonim itu punya dua varian, yakni homograf dan homofon. Ya. Jadi ada yang bentuknya tulisannya sama dan ada yang bunyinya yang sama. Tetapi ada yang bentuknya sama dan bunyinya sama juga ada. Jadi dua-duanya sama juga ada. Tetapi yang perlu diperhatikan NIM di sini adalah nama ya, atau kata kalau dalam bahasa kita itu NIM. Di bahasa Inggris namanya NIM. Ya. Kemudian ini graf dan ini font. Graf itu tulisan atau goresan, sedangkan font adalah bunyi. Kita ambil contoh homograf ada tulisannya ya, jadi apel dan apel berbeda bunyinya, grafnya sama, apel dan apel, teras dan teras, serang dan serang, tahu dan tahu, memerah dan memerah, keset dan keset, gendeng dan gendeng, gendeng ya, nama desa ya. Ada beruang dan beruang, kecap dan kecap, dan per dan per, misalnya satu per satu dan per mobil misalnya. Kemudian kalau homofon ada bunyinya sama, bang dibunyikan sama, rock, masa, yang satu untuk apa banyak orang, yang satu untuk waktu, tang, jarum, ini merek dan eh, benda jarum, ya. Sanksi dan slip. Seringkali duanya diucapkan samar-samar ya. Slip, slip itu bisa selip, bisa slip. Tapi jarang sekali orang mengatakan slip di sini ya. Pasti ada unsur luncuran di sini. Jadi samar-samar bunyinya e-nya di sini. Sama-sama samar. Yang sama tulisan dan bunyinya ada bulan, misalnya datang bulan dan bulan bulan dan bintang itu ya beda, atau nama tanggal tanggal bulan Agustus itu kan beda dengan bulan yang ada di atas. Walaupun mungkin sama ya awalnya. Satelit, nah satelit ini ada beberapa makna. Misalnya satelit apa namanya eh, bulan itu satelitnya bumi, ada satelit eh, yang diluncurkan manusia ke atas bulan, ke atas bumi, maaf. Dan kemudian bisa juga eh, telepon satelit gitu. Kemudian pesawat, ada pesawat terbang dan ada pesawat telepon. Ini kemudian hak hak itu bisa eh, apa ya, untuk kaki yang haknya panjang untuk sepatu perempuan dan hak yang biasanya berhubungan dengan hak dan kewajiban gitu ya. Terus kemudian genting, genting itu bisa genteng kalau bahasa Jawa, atau genting itu gawat ya artinya. Jadi ini sama. Walaupun ini mungkin bulan itu kita bisa perdebatkan, satelit juga kita bisa perdebatkan dengan eh, polisemi ya, karena ini kemungkinan keduanya adalah polisemi. Nah, kenapa kok bisa gitu? Nah, sekarang kita pelajari dulu polisemi. Ya, polisemi adalah satu atau kata atau frasa dengan makna lebih dari satu. Maksudnya bukan frasanya satu-satu tidak, tapi termajemukkan gitu ya. Nah, makna-makna tersebut masih punya relasi. Jadi bentuknya sama, tetapi maknanya berelasi. Jadi bentuknya sama persis, graf maupun fonetisnya sama, tapi maknanya punya ada relasi. Misalnya anak, anak itu ada anak emas, anak kalimat, dan bakso beranak. Jadi eh, seolah-olah anak ini, anak emas tidak harus selalu anak ya. Misalnya orang itu dianak emaskan bosnya misalnya.
atau anak kalimat dalam tulis menulis, atau bakso beranak, seolah bakso itu di dalamnya ada anaknya itu. Mungkin lebih cocoknya bakso hamil itu bukan bakso beranak. Nah, gimana anak di dalamnya? Kalau anaknya kan berarti bakso yang besar sebelahnya anak bakso yang kecil itu. Anak bakso yang kecil itu namanya anak dari bakso yang besar. Badan, ada badan pengembangan dan pembinaan bahasa, ada badan penanggulangan bencana, dan badan penjata pertahanan. Dan awalnya berasal dari badan manusia. Ya. Kemudian ada kepala sekolah, kepala rutan, kepala stasiun, tapi kepala ini ya badan dari tubuh manusia. Ada mata, mata rantai, mata-mata. Ini ada relasi maknanya. Ya, jadi matahari pun sama. Matahari itu mata dari hari. Kalau disebut hari itu berarti ada matanya. Berarti mata satu. Mata sapi yang telur ceplok itu kan ada mata juga bentuknya, besar ya. Tangan ada tangan, kelanjang tangan, nggak dimaling, tangan kanan dan kaki tangan. Itu bisa jelaskan kalau tangan panjang panjang tangan itu berarti tangannya itu bisa memanjang itu ya, seolah-olah seperti itu. Dan tangan kanan berarti tangan yang utama digunakan dalam aktivitas. Kalau tangan kiri kan yang periferal. Kemudian ada kaki tangan, berarti diartikan kalau aktivitas manusia kan paling banyak itu menggunakan dua 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 ini ya, aktivitas fisik ya, kaki dan tangan. Jadi kaki tangan mafia begitu misalnya. Kemudian ada cuci tangan, ada cuci uang. Loh, tapi maknanya itu bisa berlainan ya. Cuci uang itu bukan uang yang kotor kemudian kita cuci, tapi kejahatan itu dia tutupi dengan apa, seolah-olah dia punya usaha dan usahanya itu digunakan untuk menutupi kejahatannya itu. Itu disebut dengan cuci uang. Kemudian ada cuci tangan, misalnya eh, kasus polisi gitu ya, maaf, kasus kejahatan. Kemudian seseorang itu ingin menghilangkan keterlibatannya, itu namanya cuci tangan, seolah-olah tidak terlibat. Kemudian ada bersih ya, ada orang bersih dan bersih-bersih. Ini maknanya tidak sama ya. Kalau orang bersih itu apa namanya? Berarti orang yang tidak pernah punya kasus, itu namanya orang bersih. Bersih-bersih itu bisa diartikan ya beres-beres rumah, tapi bisa juga diartikan misalnya eh, ada seorang petinggi Pertamina begitu menganggap Pertamina itu banyak orang kotornya, terus kemudian dibersihkan. Masih orang kotor bukan orangnya fisiknya kotor, tapi banyak kasusnya. Ya. Kemudian ada garansi panjang ya, panjang dan sepanjang waktu. Panjang di sini kan sebenarnya adalah adjektiva ya, jadi eh, masuk garansi panjang itu bukan garansi garansi itu kan panjang, bukan ya, tapi yang dimaksud garansi panjang adalah lama tempo waktunya eh, garansi itu, misalkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sepanjang waktu, waktu itu seolah-olah dipikirkan sebagai sesuatu yang bisa panjang. Nah, jadi eh, kita bahas dulu, nah berarti bentuk-bentuk ini kan bentuk-bentuk yang konotatif atau non literal. Jadi seolah-olah ini adalah metafora dari sebelah kiri. Jadi polisemi ini sebenarnya dibentuk dengan cara metafora. Jadi pembahasan tentang polisemi paling sering dibahas di eh, pembahasan dari metafora karena pada intinya antara kiri dan kanan ini punya relasi maknanya, punya relasi makna polisemi. Jadi bagaimana sebuah ungkapan yang literal digunakan secara non literal, ya jadi non literal, jadi menggunakan perangkat namanya metafora. Baik ya, jadi kita bisa simpulkan perbedaan homonimi dan polisemi. Yang pertama adalah homonimi berasal dari sumber yang berbeda. Jadi homonimi itu sumbernya berbeda. Kalau kita bandingkan tadi ada apa namanya, eh saya lupa. Ini ya, misalnya bulan, maaf, ini bisa diperdebatkan. Hak itu hak sepatu dan hak dan kewajiban tuh hal yang berbeda. Genting antara genteng dan
dengan gawat itu dari dua sumber yang berbeda, antara bank, bank dan sama tulisannya itu sumber yang berbeda, antara musik dan pakaian itu berbeda, antara serang menyerang dan nama daerah itu berbeda maknanya. Memerah itu contohnya lain, memerah dari kata perah dengan memerah dengan dari kata merah itu maknanya tidak berasal dari sumber yang sama. Itu ya. Nanti kita bahas di sini. Kalau satelit, mengapa kok saya sebut sama ya? Karena satelit harusnya di sini juga. Ya, satelit itu karena pada intinya satelit itu konsepnya adalah bagaimana kita kemudian ada yang menjadi penanda di atas kita, gitu ya, atau menjadi apa namanya sumber petunjuk, sumber informasi atau apa. Bulan kan penunjuk informasi waktu, termasuk juga satelit yang kita luncurkan dari bawah ke atas itu kan berputar mengikuti kemauan manusia dan dia menjadi perantara informasi. Nah, jadi letaknya selalu di atas satelit itu. Konsepnya sama, mirip ya. Kemudian pesawat juga sama. Pesawat itu selalu di atas. Pesawat telepon yang dimaksud pesawat telepon itu pesawat apa telepon rumahan itu ya. Itu dimaksud pesawat telepon. Tetapi letaknya bukan letaknya di atas, tapi kan kalimat apa ya suara yang kita ucapkan kan melalui kabel-kabel yang ada di atas. Jadi itu yang konsep yang sama. Jadi tidak berasal dari sumber yang sama sebenarnya yang dua kata itu. Jadi homonimi dua kata itu harusnya direvisi. Kemudian yang kedua, tidak ada relasi makna di antara bentuknya yang sama. Jadi relasi makna tidak ada. Kalau polisemi ada ya. Kemudian yang ketiga digunakan secara netral. Sedangkan polisemi digunakan secara non netral. Jadi ini perbedaan. Demikian yang bisa kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.